Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita melaksanakan proses kegiatan belajar melalui platform via grup WhatsApp. Selanjutnya, anak-anak melakukan presensi terlebih dahulu dengan menyebutkan nomor presensi, nama, keterangan hadir. Untuk waktu presensi 10 menit dimulai pukul 13.10 sampai 13.20, selambat-lambatnya pukul 13.30. Selebihnya dianggap tidak hadir. Selanjutnya yaitu gambar di atas merupakan pemetaan indikator pembelajaran. Namun yang akan kita pelajari hanya mata pelajaran PKN, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran keempat. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, sebelum lanjut ke cakupan materi, apakah ada yang mengetahui apa itu hak dan kewajiban? Wah, hebat ya, kalian semua sudah paham apa itu pengertian hak dan kewajiban. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu hak dan kewajiban, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah materi pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran keempat. Silakan kalian bisa baca-baca dan pahami terlebih dahulu ya anak-anak, semangat belajar. Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran agar lebih memudahkan kalian dalam memahami materinya ya. Jangan lupa ditonton. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Pernahkah kamu menerima rapor di kelasmu? Rapor merupakan catatan evaluasi hasil belajarmu selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mendapat rapor adalah salah satu hak siswa di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah, kita berperan sebagai siswa. Kita pun berhak memperoleh hak. Berikut adalah hak siswa di sekolah. Antara lain, mendapat perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Kemudian, mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, hak warga negara dilindungi pemerintah. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan peringatan atau sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai.
sekolah dan hak yang akan diperoleh. Kewajiban membuang sampah ke tempat sampah akan memperoleh hak lingkungan sekolah menjadi bersih. Kewajiban mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh akan mendapatkan hak mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. Kewajiban mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Hak yang akan didapatkan, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Kewajiban melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Hak yang akan didapatkan, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Kewajiban bertanya kepada guru dengan santun. Hak yang akan diperoleh, mendapat jawaban dari pertanyaan. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Kewajiban yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Ketiga, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. Keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tugasnya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Setelah anak-anak memahami materi yang telah Ibu berikan, selanjutnya kita akan melakukan diskusi secara bersama-sama ya. Dari materi yang telah Ibu berikan tadi, apakah ada yang mengetahui apa saja hak-hak yang dimiliki oleh warga negara? Silakan yang bisa menjawab bisa menyebutkan nomor presensi dan nama. Wah, jawaban kalian sudah baik dan benar semua. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan sebuah artikel mengenai makna kewajiban warga negara dan siswa. Silakan disimak ya. Nah, setelah anak-anak membaca dan memahami semuanya tadi, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas berbentuk tabel mengenai apa saja contoh dari kewajiban seorang siswa di sekolah dan apa hak yang akan diperolehnya. Silakan nanti dijawab ya. Hanya perwakilan saja yang menjawab. Apakah sudah dapat dimengerti anak-anak semua? Wah, terima kasih Niar sudah menjawab dengan baik. Nah, ini tadi adalah contoh dari kewajiban seorang siswa di sekolah dan hak yang diperolehnya ya. Berhubung waktunya sudah hampir habis, silakan dari anak-anak semua apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk silakan yang mau menjawab. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Cindy dan Krista. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit tambahan, yaitu hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melakukan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh bertanggung jawab untuk mendapatkan hak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Ibu doakan semoga apa cita-cita kalian semuanya tercapai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, jangan lupa belajar.